Pukulan bertubi-tubi kembali menghantam Presiden Volodymyr Zelensky setelah Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Harapan akan aliansi yang kokoh dan bantuan yang berkelanjutan dari Washington mendadak runtuh, berganti dengan kebijakan-kebijakan yang memperparah luka di tengah pergulatan Ukraina melawan invasi Rusia. Salah satu langkah besar yang diambil pemerintahan Trump ialah penghentian hampir seluruh bantuan asing, termasuk pendanaan vital untuk Ukraina selama 90 hari ke depan. Tanpa dukungan senjata dan bantuan dari Amerika, negara itu kini terjebak dalam jurang ketidakpastian. Donald Trump bahkan mengecam langkah pendahulunya, mengkritik Joe Biden atas apa yang disebutnya sebagai pemberian bantuan gratis kepada Ukraina, dengan nada mengecam bahwa uang rakyat Amerika seharusnya tidak dihabiskan begitu saja untuk perang yang bukan urusan mereka. Sebagai gantinya, Trump menyarankan agar bantuan kepada Ukraina diberikan dalam bentuk pinjaman atau utang. Dengan kata lain, di bawah pemerintahan Trump, Ukraina telah kehilangan dukungan militer dan finansial, serta dipaksa menanggung beban utang yang memberatkan jika ingin terus mendapatkan bantuan. Donald Trump juga menyatakan keinginannya untuk segera mengakhiri perang Ukraina melalui pertemuan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Mantan penasihat keamanan nasional Amerika John Bolton mengungkapkan bahwa strategi Trump ini mengisyaratkan adanya kesepakatan damai yang lebih condong mendukung Rusia. Menurut Bolton, Trump ingin mengeluarkan Ukraina dari meja perundingan untuk memastikan konflik ini tidak mengganggu agenda Trump yang sangat padat. Bolton juga memperingatkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin melihat Trump sebagai sasaran empuk dan kemungkinan besar akan memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan besar. Bolton bahkan memperingatkan Presiden Zelensky untuk bersiap-siap menghadapi berita buruk dari pemerintahan Trump. Hal ini karena dalam pandangannya, proposal damai yang diajukan Trump justru akan membuat Putin sangat senang. Bolton menegaskan, "Saya pikir Putin dan Kremlin akan sangat senang dengan kesepakatan di mana mereka mempertahankan wilayah di Ukraina. Ada gencatan senjata. NATO tidak menerima Ukraina sebagai anggota." Bagaimanapun, Putin menyambut baik adanya negosiasi damai dengan Ukraina yang diajukan oleh Trump, namun dengan beberapa syarat yang sulit untuk dipenuhi. Pertama, penghentian sanksi ekonomi terhadap Rusia. Syarat yang kedua, Kiev harus menyatakan pembatalan niatnya untuk bergabung dengan NATO, melakukan demilitarisasi dan denasifikasi, serta mengadopsi status netral, tidak berpihak, dan tetap menjadi negara non-nuklir. Dan syarat yang ketiga, pasukan Ukraina mundur sepenuhnya. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka prioritas mutlak Rusia adalah mencapai tujuan operasi khusus, yang untuk saat ini hanya mungkin dicapai melalui jalur militer. Selain memutus bantuan militer dan finansial untuk Ukraina, pemerintahan Trump juga menghentikan program penerimaan imigran, di mana salah satunya adalah menutup pintu bagi warga Ukraina yang mencari perlindungan dari perang. Akibat dari kebijakan tersebut, lebih dari 150.000 orang kini terkatung-katung dalam derita, sebagian besar terjebak di Meksiko tanpa kepastian akan masa depan mereka. Bahkan, pengguna dalam grup WhatsApp untuk warga Ukraina di Amerika telah banyak memposting pesan bahwa kerabat atau kenalan mereka yang seharusnya mereka tampung di Amerika ditolak izin masuknya. Langkah ini dirasakan oleh Ukraina sebagai pukulan telak, bahkan sebuah pengkhianatan, di saat mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari komunitas internasional. Berbagai kebijakan Trump yang tampak menguntungkan Rusia, mulai dari penghentian bantuan ke Ukraina hingga usulan negosiasi damai dengan syarat yang memihak Kremlin, tidak dapat dipisahkan dari hubungan erat yang terjalin di antara mereka. Putin tampaknya tidak memerlukan perang terbuka untuk melemahkan Barat. Sebaliknya, ia memiliki sesuatu yang lebih efektif, lebih subtil, dan lebih sulit ditangkal: Donald Trump. Pertanyaannya, kenapa Trump begitu dekat dengan Rusia? Apakah ini murni kebijakan geopolitik, ataukah ada faktor lain yang lebih mendalam? Hubungan Trump dengan Rusia sebenarnya sudah dimulai sejak era Soviet, jauh sebelum Trump menjadi presiden, bahkan jauh sebelum ia mempertimbangkan masuk ke dunia politik. Pada tahun 1987, Donald Trump pertama kali mengunjungi Moskow, diundang oleh Uni Soviet melalui organisasi bernama Intourist untuk membahas pembangunan hotel mewah serta melihat peluang bisnis properti. Bagi Uni Soviet ini adalah peluang emas, sebab Trump bukan hanya seorang pengusaha ambisius,
namun juga seseorang yang sangat mudah terkesan dengan penghormatan dan perhatian yang ia dapatkan. Undangan semacam ini merupakan salah satu strategi Soviet di era Perang Dingin, di mana KGB, yang merupakan dinas intelijen Uni Soviet, sering menggunakan strategi ini untuk mendekati tokoh-tokoh Barat yang dianggap potensial. Mereka memberikan fasilitas terbaik, perhatian khusus, dan perlakuan yang membuat tamu merasa diistimewakan. Dan hal ini juga terjadi pada Trump, di mana dia disambut dengan kemewahan, hotel berkelas, jamuan eksklusif, dan tentunya perhatian khusus dari para pejabat. Beberapa analis bahkan percaya bahwa kunjungan ini adalah momen pertama di mana Rusia mulai memahami potensi Trump sebagai aset strategis di masa depan. Pada tahun 1991, ketika Uni Soviet bubar dan runtuh, Rusia menjadi pusat perhatian baru bagi investor internasional. Trump, yang saat itu menghadapi banyak masalah keuangan akibat kerugian bisnis real estate-nya di Amerika, melihat peluang besar. Karenanya, pada tahun 2007, Trump secara terbuka menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di Rusia. Salah satu rencana terbesarnya adalah membangun Trump Tower Moskow, sebuah proyek ambisius yang terus direncanakan selama bertahun-tahun. Trump Tower Moskow bukan hanya soal bisnis properti biasa, melainkan simbol status dan pengaruh. Bahkan, selama bertahun-tahun, proyek ini menarik perhatian banyak pihak karena keterlibatan langsung Kremlin dalam negosiasi. Pada 2013, ketika Trump membawa kontes Miss Universe ke Moskow, proyek ini kembali dibahas dengan sangat serius. Kontes itu sendiri disponsori oleh Aras Agalarov, seorang miliarder Rusia yang memiliki hubungan dekat dengan Putin. Trump bahkan mengatakan bahwa ia berharap bisa bertemu Putin selama berlangsungnya acara tersebut, meskipun pertemuan itu tidak pernah dikonfirmasi terjadi. Dokumen-dokumen yang muncul dari penyelidikan khusus Robert Mueller menunjukkan bahwa pembicaraan tentang proyek Trump Tower Moskow masih berlangsung hingga tahun 2016, bahkan saat Trump sedang dalam kampanye presiden untuk pertama kalinya. Ini adalah fakta yang sangat penting, karena menunjukkan bahwa meskipun Trump menyangkal memiliki hubungan dengan Rusia selama kampanyenya, kenyataannya ia masih memiliki kepentingan bisnis yang sangat besar di negara bekas Uni Soviet tersebut. Tidak hanya itu, mari kita bicara soal uang. Trump Organization dilaporkan menerima aliran dana besar dari investor Rusia selama bertahun-tahun. Salah satu transaksi yang paling mencolok adalah pembelian properti Trump di Florida oleh Dmitry Rybolovlev, seorang miliarder Rusia, dengan harga $95 juta, sebuah harga yang jauh di atas nilai pasar properti. Karenanya, tidak mengherankan ketika Trump akhirnya terpilih sebagai presiden pada tahun 2016, banyak kebijakannya yang langsung menguntungkan Rusia. Salah satu kebijakan yang paling kontroversial adalah ketika Trump secara terbuka meremehkan NATO. Trump menyebut NATO sebagai usang dan mengkritik negara-negara anggota yang menurutnya tidak membayar kontribusi keuangan mereka dengan adil. Di sisi lain, Trump juga dikenal sering memuji Putin secara terang-terangan. Ia bahkan menyebut Putin sebagai pemimpin hebat yang lebih kuat dibanding banyak pemimpin Eropa. Pandangan ini membuat banyak orang percaya bahwa Trump menjadikan tokoh-tokoh Rusia sebagai mitra yang lebih menguntungkan dibanding sekutu-sekutu tradisional Amerika. Walau bagaimanapun, semua ini tidak serta-merta menjelaskan apakah kedekatan Trump dengan Rusia adalah hasil dari ketertarikan bisnis, ideologi, atau bahkan tekanan politik. Yang jelas, hubungan ini telah menciptakan ketegangan yang serius antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, terutama Eropa dan NATO. Pada akhirnya, dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih, dunia saat ini berada dalam situasi yang penuh perubahan yang tidak bisa ditebak. NATO menghadapi tantangan besar, Eropa harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan berkurangnya dukungan Amerika, dan Rusia memiliki peluang besar untuk mempertahankan kedaulatan dan pengaruhnya. Відриватися наповну. Але його поважний татусь вирішив, що